Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan hasil review saya yang berjudul pentingnya penggunaan bahasa Indonesia di perguruan tinggi. Nama penulis yaitu Ayu Purnamasari S dan Wirajaya. Artikel ini bervolume 2 dan halaman artikel ini yaitu 57 sampai dengan halaman 64. Tanggal saya mereview artikel ini yaitu 13 Desember 2024. Yang pertama yaitu penggunaan EYD yang baik. Secara umum, menggunakan kaidah ejaan yang disempurnakan yang baik dengan cukup baik, namun terdapat beberapa kesalahan teknis antara lain. Yang pertama, penulisan kata kepribadian seharusnya ditulis kepribadian, dan kesalahan kedua yaitu seperti mengetahui titik koma yang dapat diperbaiki menjadi lebih rapi. Penggunaan huruf kapital dan tanda baca kurang konsisten seperti pada frasa, bahasa pemersatu, pedoman, penyusunan dan penggunaan yang seharusnya pedoman penyusunan. Beberapa istilah seperti kaedah ejaan dan kaedah morfologi diulang-ulang tanpa variasi penjelasan yang cukup mendalam. Keselarasan judul isi artikel sangat relevan dengan judul. Artikel membahas pentingnya dan artikel bahasa Indonesia di perguruan tinggi sebagai alat komunikasi ilmiah, pelestarian budaya, dan identitas nasional. Fokus pembahasannya konsisten dengan tema utama yang diangkat. Namun, beberapa argumen terkesan berulang sehingga mengurangi efektivitas penyampaian. Bagian yang ketiga, tujuan penelitian. Tujuan penelitian bertujuan untuk 1. Memahami pentingnya bahasa Indonesia di perguruan tinggi. Yang kedua, menggali manfaat kursus bahasa Indonesia bagi mahasiswa. Yang ketiga, menjelaskan peran bahasa Indonesia dalam komunikasi ilmiah. Dan yang keempat, menegaskan pentingnya pelestarian bahasa Indonesia oleh penuturnya. Subjek penelitian. Yang kelima, subjek penelitian. Subjek penelitian adalah mahasiswa perguruan tinggi di Indonesia. Artikel ini menyoroti bagaimana mahasiswa dari berbagai daerah dengan latar belakang bahasa daerah yang beragam mempelajari dan menggunakan bahasa Indonesia dalam konteks akademik. Yang keenam, metode penelitian. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif yang menekankan analisis data literatur. Penulis mengumpulkan referensi dari berbagai sumber yang mendukung pembahasan. Namun, kurang ada eksplorasi mendalam tentang penerapan metode ini dalam konteks lapangan. Yang keenam yaitu sumber data. Sumber data yang digunakan dalam artikel ini berasal dari berbagai literatur yang relevan seperti jurnal, buku akademik, dan hasil penelitian terdahulu terkait pentingnya bahasa Indonesia di perguruan tinggi. Penulis juga mengutip sumber seperti Sugiono 2021, Rahardi 2019, dan Puspitasari 2017 untuk memperkuat argumen mereka. Yang ketujuh yaitu hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan yang pertama, bahasa Indonesia merupakan alat pemersatu bangsa yang penting, khususnya di perguruan tinggi, karena mahasiswa berasal dari berbagai daerah dengan bahasa daerah yang berbeda-beda. Yang kedua, bahasa Indonesia berfungsi sebagai panduan dalam komunikasi ilmiah, seperti penulisan tugas, makalah, tesis, dan disertasi. Yang ketiga, banyak mahasiswa masih kesulitan menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai kaidah, sehingga diperlukan pembelajaran lebih dalam. Yang keempat, bahasa Indonesia juga menjadi identitas nasional yang harus dilestarikan oleh generasi muda. Kelebihan dalam artikel ini yaitu pertama, topik yang relevan. Artikel membahas isu penting yang berkaitan dengan pendidikan dan pelestarian budaya. Yang kedua, struktur jelas. Artikel memiliki bagian terorganisir dengan baik seperti abstrak, pendahuluan, metode penelitian, hasil pembahasan, dan kesimpulan. Yang ketiga, penguatan konteks akademik. Penulis menyoroti peran bahasa Indonesia dalam komunikasi ilmiah dan pentingnya pengajaran bahasa Indonesia di perguruan tinggi. Yang selanjutnya itu kekurangan. Kekurangan dalam artikel ini yang pertama, minim data empiris. Artikel tidak
menyertakan hasil wawancara, survei atau ada kuantitatif dari mahasiswa atau dosen yang dapat memperkuat argumen. Yang kedua, repetisi. Beberapa bagian mengulang poin yang sama tanpa menambahkan informasi baru, seperti pentingnya bahasa Indonesia sebagai pemersatu bangsa. Yang ketiga, kesalahan teknis. Beberapa kesalahan ejaan dan tata bahasa mengurangi profesionalis artikel. Yang terakhir itu kesimpulan artikel, menegaskan bahwa bahasa Indonesia memiliki peran penting di perguruan tinggi sebagai alat komunikasi ilmiah, pemersatu bangsa, dan identitas nasional. Penulis merekomendasikan pengajaran bahasa Indonesia yang lebih mendalam agar mahasiswa dapat menggunakan bahasa secara baik dan benar. Artikel juga menyoroti pentingnya pelestarian bahasa Indonesia oleh generasi muda, terutama dalam menghadapi pengaruh budaya asing. Sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.